Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Rahman Zafirah, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Saya di sini akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Remote Auditing terhadap Kualitas Audit yang dimoderasi oleh Teknologi Informasi Audit. Hal yang melatar belakangi saya dalam mengambil penelitian ini yaitu berawal dari fenomena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan munculnya kebijakan-kebijakan baru dari berbagai sektor, tak terkecuali profesi auditor. Firmansyah N. Nazarudin selaku Ketua KPAP menjelaskan bahwa beratnya tantangan auditor dalam melaksanakan pekerjaannya di tengah keterbatasan, terlebih dalam tetap menjaga kualitas hasil kerjanya, karena dibarengi juga oleh meningkatnya risiko yang ada. Maka dari itu muncullah hipotesis yang pertama, remote auditing berpengaruh terhadap kualitas audit. Maka dari itu muncullah hipotesis yang kedua, yaitu teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh remote auditing terhadap kualitas audit. Itu yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama ada remote auditing sebagai variabel X, teknologi informasi audit sebagai variabel moderasi, dan kualitas audit sebagai variabel. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer penelitian. Dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik kuesioner. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kantor akuntan publik di Kota Bandung. Teknik penerikan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dan menggunakan confidence sampling. Hasil pengujian instrumen penelitian dapat dilihat untuk uji validitas, rekapitulasi hasil uji validitas untuk ketiga tabel dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Lalu hasil uji reliabilitas kuesionernya itu untuk ketiga variabel dinyatakan reliable karena nilai Cron-Base alfanya lebih besar dari R kriteria. Lalu selanjutnya uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Berdasarkan hasil dari tabel di sebelah kiri menunjukkan nilai signifikasi untuk ketiga variabel di atas 0,05, yaitu disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi. Uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Untuk uji multikolinearitas, berdasarkan tabelnya dapat disimpulkan bahwa dari besarnya nilai tolerans kedua variabel bebas masing-masing sebesar 0,984, di mana lebih besar dari 0,1. Dan besarnya nilai VIF pada kedua variabel bebas, yaitu masing-masing sebesar 1,016, yang lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji multikolinearitas terpenuhi. Selanjutnya dari gambar scatter plot ini dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sebab tidak adanya pola yang jelas serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan uji heteroskedastisitas terpenuhi. Hasil pengujian hipotesis untuk uji F. Yang pertama, tabel tanpa pemoderasi dan dengan pemoderasi. Dari hasil uji F seperti yang disajikan pada kedua tabel ini, dapat dilihat nilai signifikasinya tanpa pemoderasi yaitu senilai 0,041 dan dengan pemoderasi sebesar 0,046. Jika nilai tersebut dibandingkan dengan tingkat signifikasi sebesar 0,05, maka dapat diketahui bahwa nilai si keduanya itu lebih kecil dari tingkat signifikasinya. Artinya kedua model regresi linear di atas mempengaruhi secara simultan variabel remote auditing dan variabel moderasi terhadap variabel kualitas audit. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis terhadap uji T. Yang pertama tabel tanpa pemoderasi. Hasil T menunjukkan nilai sig yang sebesar 0,041 dibandingkan dengan nilai konstan yaitu 0,05, maka nilai sig-nya lebih kecil karena hipotesis diterima. Dengan demikian menunjukkan bahwa secara parsial variabel remote auditing berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas audit. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis uji T untuk tabel dengan pemoderasi.
Berdasarkan hasil pengujian yang terjadi pada tabel menunjukkan nilai untuk variabel moderasi teknologi informasi audit yaitu sebesar 0,039. Jika dibandingkan dengan nilai alfanya 0,05, maka nilai sigma lebih kecil dari alfa, yaitu 0,039 lebih kecil dari 0,05. Hipotesis kedua dari penelitian ini diterima. Artinya teknologi informasi audit mampu memoderasi pengaruh remote auditing terhadap kualitas audit. Hipotesis yaitu uji koefisien determinasi. Yang pertama, tabel tanpa pemoderasi. Dilihatnya itu hasil uji koefisien determinasinya menunjukkan besaran 0,140. Nilai besaran tersebut menunjukkan bahwa variabel remote auditing memberikan pengaruh 14% terhadap variabel kualitas audit. Tabel hasil uji R-square dengan pemoderasi dapat dilihat menunjukkan bahwa besaran R-square-nya sebesar 0,179. Nilai besaran tersebut menunjukkan bahwa variabel remote auditing yang dimoderasi oleh teknologi informasi audit memberikan pengaruh 17,9%. Maka dari itu, jika dibandingkan tabel keduanya, hasil uji R-square tanpa pemoderasi mengalami kenaikan sebesar 0,039% setelah adanya variabel moderasi. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi teknologi informasi audit mampu memperkuat pengaruh antara variabel remote auditing terhadap variabel kualitas audit. Cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.